Baik, kita lanjutkan pembahasan latihan soal tes akhir semester kita. Nomor 17. Perhatikan grafik di bawah. Dari grafik di atas, yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah, kita lihat gambar I1 ya, pemetaan atau bukan. Kita misalnya ambil satu titik di X, maka dia hanya memanah sekali. Misalnya titiknya di sini dia hanya memanah sekali. Titiknya di sini dia hanya memanah sekali. Berarti dia pemetaan atau fungsi. Kalau yang I2 sama ya. Kalau misalnya saya ambil titik di sini maka dia hanya memanah sekali. Ya. Maka ini juga fungsi. Yang I3, misalnya saya ambil titik di sini, dia berarti memanah sekali. Saya ambil titik di sini berarti dia hanya memanah sekali. Saya ambil titik di sini berarti dia hanya memanah sekali. Berarti dia juga fungsi. I4, misalnya saya ambil satu titik di sini, berarti dia memanah ke atas dan juga ke bawah. Dia memanah ke atas juga ke bawah. Maka ini bukan fungsi. Dari grafiknya itu berarti yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah I1, I2, dan I3 saja. Yang I4 bukan ya. Soal nomor 18. Pada pemetaan, F memetakan X ke AX tambah B. F2 sama dengan 9, F3 sama dengan 11, maka nilai dari A dikurangi B adalah, ya, kita tulis, bisa ditulis seperti ini, Fx sama dengan AX ditambah B. Caranya bagaimana ya cari A dan B? Kita masukkan 2, itu berarti mengganti X. A kali 2 tambah B sama dengan 9. Maka 2A tambah B sama dengan 9. Ini persamaan yang pertama. Kemudian F3. Berarti A dikali 3 ditambah B sama dengan 11. Maka 3A tambah B sama dengan 11. Ini persamaan yang kedua. Kita menyelesaikannya dengan SPLDV. Ya. 2A ditambah B sama dengan 9. 3A ditambah B sama dengan 11. Kita hilangkan yang B ya. Berarti dikurangi 2A dikurangi 3A negatif 1A. 9 kurangi 11 negatif 2. Supaya menjadi A maka dibagi negatif 1. Maka A negatif 2 per negatif 1 berarti 2. Sekarang cari B. Ambil satu persamaan. 2A ditambah B sama dengan 9. A-nya sudah tahu 2. B sama dengan 9. 4 ditambah B sama dengan 9. Maka B sama dengan 9 kurangi 4 sama dengan 5. Tapi yang ditanyakan adalah A dikurangi B. A dikurangi B-nya berarti 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Nomor 19. Fungsi H dirumuskan Hx sama dengan Mx tambah N. H2 sama dengan 3 dan H4 sama dengan 7. Maka nilai dari H negatif 3 adalah hampir sama dengan yang nomor 18 ya. Hx itu sama dengan Mx tambah N.
Jika ini saya tulis H2, maka X-nya diganti dengan 2 sama dengan 3, maka 2M tambah N sama dengan 3. Kemudian H4 berarti menjadi 4M ditambah N sama dengan 7. 2M ditambah N sama dengan 3 dan 4M ditambah N sama dengan 7. Kita hilangkan yang N. Negatif 2M sama dengan negatif 4. Ini kita bagi negatif 2, ini juga. Maka M sama dengan 2. Cari N. 2M ditambah N sama dengan 3. M-nya sudah tahu, 2. Tambah N sama dengan 3. 4 ditambah N sama dengan 3. Maka N sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Udah ketemu, yaitu M-nya 2, N-nya negatif 1. Terus gimana cara mencari H negatif 3-nya? Iya, tulis dulu berarti rumus fungsi. Karena sudah tahu, maka rumus fungsinya Hx, M-nya 2, maka 2x, N-nya negatif 1, maka rumus fungsinya menjadi begini. 2x kurangi 1. Baru ini negatif 3, berarti X-nya sekarang diganti negatif 3. Maka 2 kali negatif 3 negatif 6 kurangi 1, maka negatif 7. Itu soal nomor 19 seperti itu. Sekarang nomor 20. Suatu fungsi f dirumuskan f 2x kurangi 3 sama dengan 4x kurangi 5. Ditanyakan adalah f1. Andai kata rumus fungsinya itu fx, ya, sama dengan 4x kurangi 5, maka kalau saya tulis F1 menjadi 4 kali 1 kurangi 5, hasilnya negatif 1. Tapi kan tidak demikian ya, tidak. Di sini bukan X tapi 2X kurangi 3. Maka bagaimana penyelesaiannya? F 2X kurangi 3 itu sama dengan yang kita cari F1. Kita cari X-nya dulu. 2X kurangi 3 sama dengan 1. Begitu. Maka 2X sama dengan 1 ditambah 3. 2X sama dengan 4. Maka X sama dengan 2. Jadi F1 itu berarti X-nya adalah 2. X-nya sama dengan 2. Maka jika itu 4X kurangi 5 menjadi 4 dikali 2 kurangi 5. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Begitu. Jadi X-nya itu berarti diganti 2. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 21. Diketahui fungsi Gn adalah nilai dari jumlah angka-angka genap penyusun n. Misalnya G20 itu berarti 2 tambah 0, 2. G43 berarti 4 tambah 0, 4. G52 berarti 0 tambah 2. 2 karena 5-nya ganjil ya. Kalau G28 berarti karena ini genap semua, berarti 2 tambah 8 sama dengan 10.
Berapa nilai dari G1, G2, G3 ditambah dan seterusnya sampai G80? Ya, jawabannya Bu Yanti sudah nulis di sini. Ya. Untuk G1, G3, G5, G7, G9 itu 0 karena semuanya ganjil. Demikian juga G11, G13 0 juga. G31 semuanya ganjil sampai G79 itu semuanya berarti 0. Karena itu semuanya ganjil. Nah, sekarang kalau G21 berarti yang genap kan 2 ya. 2-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 2 kali 5, 10. G41 berarti 4 dikali 5, 20. G61 sampai G69 berarti 6 kali 5. Berarti 30 ya. Karena yang 1, 3, 5, 7, 9 kan ganjil, maka tidak dihitung. Gitu. Kita lanjutkan berarti kalau G2, G4, G6, G8 berarti kan ya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 20. Demikian juga berarti G12, G14, G16 dan G18 sama 20. Nah, karena yang puluhan itu kan ganjil sampai G72, 74, 76, 78 sama. Berarti 20 kan. Lanjut. Berarti kalau G10, 20, 30, 40. G10 berarti 0. Nah, ini ya 2, 4, 6, 8. Berarti 20 juga. Iya. Tentu saja. Nah, sekarang yang genap semua. G22, G24, G26, G28 berarti 2-nya ada berapa ya? 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka 2 kali 4 ditambah 2, 4, 6, 8. Itu berarti 20 kan? 28. G42 berarti 4 kali 4 tambah 20, 36. G62, G64, G66, G68 sama 6 kali 4 tambah 20. Sekali lagi ya, 20-nya itu berasal dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Yang atas kan juga 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Itu kan 20. Maka ini 44. Nah, baru kita jumlahkan semuanya. Berarti G1 tambah G1 tambah G2 sampai G80 itu menjadi ini. 10 tambah 20 tambah 30 60. Kemudian 20-nya ini kali 5, ini juga 20. Maka 20 kali 6 120. Ditambah yang ini berarti 28 tambah 36 tambah 44 108. Maka hasilnya adalah 288. Begitu. Ya. Maka tentu saja hasilnya adalah 288. Bagaimana jika itu G-nya sampai G100? Berapa ya kalau sampai G100? Berarti ditambahi sedikit. Nah, kalau G tadi G91 dan terusnya masih 0 ya. Berarti ini masih ditambahi G81, G83 dan seterusnya. Berarti tambahi 8 kali 5. Berapa?
8 kali 5 berarti 40 ya. Sampai G 89. Oke, terus berarti di sini tambahi G 92 tambah G 94 sampai G 98 berarti sama, tambahi 20. Oke ya, tambah 40 tambah 20. Kalau yang hijau itu berarti tambah G 90 tambah G 100. Nggak ngaruh ya, karena ini semuanya ganjil, nggak ngaruh, tetap 20. Berarti tinggal ini, berarti G 82 tambah G 84 dan seterusnya sampai G 88 berarti 8 kali 4 tambah 20 kan, berarti 52 tambah itu. Berarti kalau G 100 sampai G 100 berarti 288 ditambah 40 ditambah 20 ditambah yang bawah yang merah tambah 52. Hasilnya berapa ya? 8 tambah 2 0, 1 9. 9 tambah 4 13 ya 0 2 400. Jadi kalau sampai G 100 hasilnya adalah 400. Nomor 22. Perhatikan persamaan garis berikut. 4Y sama dengan dan seterusnya. Persamaan garis yang grafiknya saling sejajar. Kalau sejajar itu yang gradiennya sama ya. Kita lihat 4Y sama dengan 2X kurangi 12. Ini gradiennya berapa ya? Ingat ya, bentuk persamaan garis lurus yang MX tambah C itu. Berarti kalau ada 4Y sama dengan 2X kurangi 12, 4-nya ini harus saya bagi. Iya. Kalau yang kiri dibagi 4, yang kanan juga. Maka menjadi Y sama dengan 2/4X dikurangi 3. Maka gradiennya berapa? Iya, 2/4. Karena ini gradien adalah koefisien X-nya. Nah, atau setengah. Berarti untuk I1 gradiennya adalah setengah. Kira-kira kalau yang I2 berarti berapa? Iya, kalau ini saya bagi 2, ini juga saya bagi 2, berarti 3 dong. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 2, berarti gradiennya berapa? Iya, setengah. Ini saya bagi 2, ini juga saya bagi 2, berarti gradiennya berapa? Iya, -3. Yang sejajar berarti tentu saja yang gradiennya sama. Berarti nomor 1 dan 3. Karena yang sama yaitu setengah. Kalau yang satu positif, yang satu negatif juga tidak sejajar. Baik, nomor 23. Gradien garis yang melalui titik A 1,5 dan B 7,-4 adalah. Oke, apa rumus gradien yang melalui dua titik ya? Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Atau bisa kok Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2. Nah, tentu saja gradiennya menjadi Y2-nya itu berarti yang mana?
Ya, tentu saja negatif 4 ini. Negatif 4. Y1-nya yang mana? 5. Kurangi 5. X2-nya berarti yang mana? X2-nya berarti 7. X1-nya berarti 1. Maka gradiennya negatif 4 dikurangi 5, negatif 9. 7 kurangi 1, 6. Maka negatif 9/6 atau negatif 3/2. Kalau memakai rumus 2 gimana? Ya sama. Berarti 5 kurangi negatif 4 per 1 dikurangi 7. 9 per negatif 6. Maka negatif 9/6 atau negatif 3/2. Sama. Jadi boleh memakai rumus Y2 dulu boleh. Asal ini 2, atas 2 bawahnya 2, atas 1 bawahnya 1. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik salah. Andai kata rumusnya lupa, tentu saja kalian bisa dengan menggambar. Ya, titiknya adalah 1,5 dan 7, negatif 4. Kita letakkan dulu 1,5. Ya, ini 1 ya, naiknya tuh 2, 3, 4, 5. Dan 7,4 ke kanan 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koma negatif 4 berarti letaknya di sini ya. Nah, kita gambar dulu. Kita hubungkan garisnya. Iya. Gambarnya udah ada itu. Nah, tentu saja ini turunnya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, turunnya 9. Ke kanan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia miringnya ke kiri maka negatif. Jadi kalau digambar seperti itu. Karena miring ke kiri, miring ke kiri berarti tandanya negatif gitu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Gradien dari persamaan garis 5x kurangi 4y tambah 14 sama dengan 0 adalah. Ini ada 2 cara. Kalau memakai rumus, maka rumusnya adalah M itu negatif A per B. Negatif A itu siapa? A adalah koefisien X. Berarti ini A. Berarti A-nya 5. Koefisien Y adalah B-nya. Berarti negatif 4. A-nya berarti 5. Berarti negatif 5. B-nya negatif 4. Berarti 5/4. Karena negatif bagi negatif itu positif. Itu kalau cara pakai rumus. Rumusnya negatif A per B. Nah, sekarang kalau memakai manual ya. Memakai manual Pak, sebelah kanan saja. 5x dikurangi 4y tambah 14 sama dengan 0. Maka jadikan bentuk y sama dengan mx tambah c. Nah, ini dibawa ke kanan. Bagi negatif 4, ini bagi negatif 4. Maka y sama dengan negatif 5 per negatif 4x ditambah itu negatif per negatif, maka positif. Maka gradiennya adalah negatif 5 per negatif 4 atau positif 5/4. Itu kalau manual.
Nah, ini kalau pakai rumus, kalau yang sebelah kanan itu kalau manual. Kalau rumusnya lupa, maka bisa dibuat menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Lanjut. Gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan. Oke. 4x kurangi 6y sama dengan 8. Yo, kalau dengan rumus berarti gradiennya adalah negatif 4 per negatif 6 atau positif 2/3. Itu garis yang ini. Yang ditanyakan adalah gradien garis yang tegak lurus dengan garis berikut itu. Kalau tegak lurus, M2-nya tegak lurus dengan M1, maka gradien M2 itu kalau dikalikan harus menghasilkan negatif 1. Jadi M2 dikali M1 harus menjadi negatif 1. Berapa ya? Kalau ini positif 2/3 pasti negatif. Nah, tentu saja ini negatif 3/2. Kalau ini saya coretkan hasilnya negatif 1. Ini coret-coret bis ya, coret-coret. Nah, maka negatif 1. Jadi M2-nya adalah negatif 3/2. Supaya kalian lebih jelas, Bu Yanti gambar ini di sebelah kanannya. Oke, saya besarkan dulu ya. Baik. Garis yang biru ini gradiennya berapa? Turunnya 2 ke samping 3, maka 2/3. Supaya nah garis yang merah ini kan turunnya 3 ke samping 2, jomblangnya ke kiri, maka negatif 3/2. Kalian lihat ini tegak lurus kan? Iya. Kalau dikalikan negatif 1. Nah, supaya lebih jelas maka saya gambar seperti itu. Jadi kalau tegak lurus itu gradien yang satu dengan gradien yang lain jika dikalikan menghasilkan negatif 1. Begitu. Sekarang nomor 26. Persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 1 dan bergradien negatif 3 adalah bagaimana? Ya, rumusnya bagaimana? Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung X dikurangi X1. Tentu saja, maka masukkan Y dikurangi Y1-nya berarti yang mana? Ya, tentu saja negatif 1 ini, Y1. Maka Y dikurangi negatif 1. Sama dengan M-nya yang mana? M-nya tentu saja negatif 3 ini. Iya. Terus X dikurangi X1-nya yang mana? Iya, X1-nya adalah 2. Nah, maka selanjutnya Y ditambah 1, tambah ya karena dikurangi negatif. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 2, positif 6. Positif ya. Kemudian satunya kan pindah ruas ya. Maka menjadi negatif 3X ditambah 6 dikurangi 1. Maka menjadi Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Iya, ini persamaannya. Ini adalah persamaan dalam bentuk
Y sama dengan MX tambah C. Nah, bagaimana kalau yang diminta adalah bentuk umum? Kalau bentuk umum berarti bawa ke kiri semua saja. Berarti menjadi 3X tambah Y. Y-nya tidak pindah ruas, 5-nya pindah ruas. Nah, ini bentuk umum. Maka persamaannya bisa 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0, atau Y sama dengan 3X tambah 5. Itu sama. Cuma ini sekali lagi bentuk umum. Ya, bentuk umumnya demikian. Kalau ini bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita lanjutkan. Nomor 30. Garis A mempunyai persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6 memotong garis B dengan persamaan Y dikurangi X tambah 3 sama dengan 0. Titik potong kedua garis tersebut adalah, tentu saja ini tidak harus gambar ya, ini adalah sudah materi SPLDV karena persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 6 dan Y dikurangi X tambah 3 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Karena sudah Y sama dengan, enaknya pakai metode apa ya? Iya, pakai metode substitusi. Pakai metode substitusi. Bahwa Y nanti, Y tentu saja diganti dengan, nah, akan diganti dengan negatif 2X tambah 6. Kita tulis sekarang. Baik, maka Y dikurangi X ditambah 3 sama dengan 0 dari persamaan 2. Sekarang Y-nya akan diganti dengan, Y-nya akan kita ganti tuh, berarti negatif 2X tambah 6. Nah, lanjutnya berarti menjadi kurangi X ditambah 3 sama dengan 0. Yang merah itu berarti Y ya. Nah, lanjutnya sekarang. Negatif 2X dikurangi X sama dengan 3 dan 6-nya pindah ke kanan. Negatif 3 kurangi 6. Maka menjadi negatif 3X sama dengan negatif 9. Negatif 3X-nya saya bagi negatif 3 ya. Maka negatif 9 saya bagi negatif 3. Maka X sama dengan 3. Sekarang berarti cari Y. Y-nya berarti yang pakai persamaan 1. Negatif 2X tambah 6. Berarti negatif 2 kali 3 tambah 6. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Jadi titik potong kedua garis itu berarti titik potongnya berarti adalah 3,0 karena X-nya 3, Y-nya 0. Kita lanjutkan ya. Nomor 31. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5X kurangi 2Y sama dengan 1 dan 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Yang paling nyaman pakai eliminasi saja ya. Ya, tentu saja enaknya kita hilangkan yang X apa yang Y. Karena ini negatif 2 dan 4,
Nah, enaknya yang Y yang kita hilangi. Yang atas dikalikan berapa? 2, yang bawah kalikan 1. Yang atas menjadi 10X dikurangi 4Y sama dengan 2. Yang bawah tetap ya, 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Ini kurangi apa? Ditambah. Karena negatif dan positif maka ditambah. Kita lihat ya. Negatif 4Y tambah 4Y 0 kan, habis. Kalau ini saya kurangi berarti negatif 8Y malahan. 10X tambah 3X maka 13X. Oke. 2 ditambah 11 sama dengan 13. Ya. Sekali lagi ini ditambah karena tandanya berbeda. Jadi kalau tandanya berbeda itu ditambah, tandanya sama itu dikurangi. Maka X sama dengan 13/13 sama dengan 1. Sekarang cari Y. Cari Y. Gimana? Ambil sebuah persamaan. Misalnya adalah 5X dikurangi 2Y sama dengan 1. Maka tentu saja lanjutannya adalah ya, X-nya udah tahu 5 kali 1 kan, kurangi 2Y sama dengan 1. 5 dikurangi 2Y sama dengan 1. Maka 5 dikurangi 1, ini 2Y nya saya pindah ke kanan ya. Maka 4 sama dengan 2Y. Y sama dengan 4/2. Y sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya pakai kurung kurawal, buka kurung biasa. X dulu, nggak boleh kebalik. X dulu 1, Y nya 2. Itu himpunan penyelesaiannya. Untuk soal nomor 32 saya rasa bisa ya. Silahkan kerjakan sendiri. Bisa. Tapi tentu saja yang ditanyakan adalah 2P kurangi Q. Gitu. Kerjakan sendiri. Kita lihat soal nomor 33 saja. Karena ini agak rumit sedikit. Baik. X/2 tambah Y/6 sama dengan 1/3. Enaknya kalau pecahan begini dikalikan supaya hilang pecahannya. Ini yang bawah 2X/3 ditambah Y/2 sama dengan negatif 2/3. Yang atas dulu kalikan. Oke. Ada 2, ada 6, ada 3. Kalikan berapa? Iya, kalikan 6. Yang bawah juga 3, 2, 3. Maka kalikan 6. Sama, kalikan 6. Baik. X/2 dikalikan 6 berarti 3X. Kemudian Y/6 kalikan 6 berarti Y ya. 1/3 dikalikan 6 2. Oke. Yang bawah 2X/3 kali 6 berarti 4X. Y/2 kalikan 6 berarti berapa? 3Y. Negatif 2/3 kalikan 6? Iya, negatif 4. Ini belum ada yang sama. Berarti kalikan lagi. Iya. Enaknya yang hilang yang mana? Yang Y ya. Yang atas berarti kali 3. Yang bawah kali 1. Ya, supaya Y-nya kan sama, maka atas kali 3. Yang bawah kan 3Y, maka kalikan 1. Maka yang atas menjadi 9X ditambah 3Y sama dengan 6. Yang bawah menjadi 4X
ditambah 3Y sama dengan negatif 4. Nah ini kan sekarang udah sama ya, Y-nya negatif 3, ini juga iya. Maka tentu saja ini ditambah apa kurang? Karena positif dan positif maka kurang. 9X dikurangi 4X 5X. 3Y kurangi 3Y habis. 6 dikurangi negatif 4 berapa? 10 ya. 6 kurangi negatif 4 itu 10. Ini bagi 5, ini bagi 5, maka X sama dengan 2. Iya. Sekarang cari Y. Ambil sebuah persamaan, cari Y. Ambil sebuah persamaan, 3X ditambah Y sama dengan 2. 3 dikali 2 tambah Y sama dengan 2. 6 tambah Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 kurangi 6. Y-nya negatif 4. Selesai apa belum? Belum ya. Karena yang ditanyakan adalah 4X ditambah 3Y. 4X tambah 3Y-nya berarti oke. 4X ditambah 3Y berarti 4 kali 2 ditambah 3 kali negatif 4. 8 ditambah negatif 12 berapa? Negatif 4. Begitu. Soal berikutnya. Grafik dari penyelesaian sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan 2X kurangi Y sama dengan 2. Iya. Ini saya sediakan gambarnya di sebelah. Gambarnya di sebelah ya. Persamaan yang pertama adalah ini. Seperti biasa, ini kita bentuk menjadi Y sama dengan MX tambah C. 3Y, 2-nya pindah ruas ya, negatif 2X ditambah 6. Supaya Y-nya jadi Y maka bagi 3, ini juga bagi 3. Maka menjadi Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 2. Oke. Kita akan gambar dulu. Negatif 2/3 X ditambah 2. Berarti dia melalui titik 0,2. Melalui titik 0,2. Iya. Gradiennya negatif 2/3. Berarti miring ke kiri. Ya. 2/3 berarti naiknya 2. Naiknya 2 ke samping kiri 3. Kalau ini saya lanjutkan, maka ini turun 2 ke samping 3. Kalau ini saya lanjutkan demikian. Ini saya lanjutkan berarti demikian. Sekarang kita gambar dulu. Ya, kita gambar dulu. Ya, seret. Baik, sekarang gambar yang kedua. Garis yang kedua ya. Garis yang kedua berarti negatif Y sama dengan negatif 2X ditambah 2. Ini masih negatif ya, maka bagi negatif 1. Ini bagi negatif 1. Maka Y sama dengan negatif per negatif positif. Positif bagi negatif, negatif. Iya. Dia berarti memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2 ada di sini. Iya. Dia memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Gradiennya 2. Berarti dia naik 2
ke samping kanan 1, naik 2 ke samping kanan 1, naik 2 ke samping kanan 1. Kita gambar dulu ya. Baik, kita gambar sekarang. Iya. Kamu perhatikan. Berarti titiknya ini adalah titik 3, ini 2, ini negatif 2, ini 1. Ini menunjukkan gradiennya. Jadi garis titik potongnya ada di sini. Grafiknya seperti ini ya. Yang pasti ini mengulang persamaan garis lurus. Jadi ini gradien. Dia memotong di titik 0, negatif 2. Kita ulangi. Yang garis yang pertama adalah ini positif 2, maka dia memotong sumbu Y di titik 0,2. Karena gradiennya negatif 2/3, dia naik 2 ke samping kiri 3. Ya, maka ini sekali lagi Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 2. Sedangkan yang ini, yang garis hijau, berarti dia memotong sumbu Y di titik 0, negatif 2. Gradiennya positif 2, berarti dia naik 2 ke samping 1, naik 2 ke samping 1. Iya, maka grafiknya seperti ini. Kita lanjutkan ya. Nomor 35. Harga 3 buku dan 2 pensil kita misalkan dulu. Ya, misal buku X, pensil Y. Maka akan menjadi bagaimana? 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Harga 2 buku berarti 2X ditambah 2 pensil berarti 2Y, harganya 10.000. Baru kita selesaikan. Yuk, dengan cara eliminasi. Ini udah sama 2Y. Ya, kurangi aja langsung. Maka X sama dengan 3.000. Udah ketemu kalau ini. Cari Y-nya. Ya, ambil salah satu. 2X tambah 2Y sama dengan 10.000. X-nya udah tahu, 3.000. Tambah 2Y sama dengan 10.000. Maka 6.000 ditambah 2Y sama dengan 10.000. 2Y sama dengan 10.000 dikurangi 6.000, maka 4.000. Y sama dengan 2.000. Udah ketemu ya X dan Y-nya, tapi belum selesai. Yang ditanyakan adalah 6 buku dan 2 pensil, berarti 6X tambah 2Y. X-nya 3.000. Y-nya 2.000. Ya, 2.000. Maka tentu saja 18.000 ditambah 4.000, 22.000. Jadi uang yang diperlukan adalah 22.000 rupiah. Nek wis jadi baru diberi satuannya, ngirit kan. Soal nomor 36. Pada suatu tempat parkir terdapat 40 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil. Mobil roda 4 maksudnya ya. Mobil roda 4. Setelah dihitung jumlah roda seluruhnya ada 106.
Jika tarif parkir untuk sepeda motor adalah 1.000 dan mobil adalah 2.000, berapa uang parkir yang diterima tukang parkir itu? Sekali lagi dimisalkan ya. Sepeda motornya yang paling mudah ya A boleh ya, mobil B, misalnya begitu. Maka tentu saja kalimat matematika yang pertama apa? Iya, di tempat parkir ada 40 kendaraan, berarti A tambah B itu sama dengan 40. Kemudian setelah dihitung jumlah rodanya 106. Sepeda motor itu ada 2 rodanya. Kalau mobil ada 4. Nah, jumlah seluruhnya 106. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. Baru kita selesaikan pakai eliminasi ya, yang mudah. Yang atas kali 2 maka menjadi 2A tambah 2B sama dengan 40. Yang bawah 2A tambah 4B sama dengan 106. Ini yang sama kan 2A. Yang disamakan 2A. 2A supaya hilang kurangi ya. 2B dikurangi 4B negatif 2B. 40 dikurangi 106 berapa ya? Negatif 66 ya. Maka ini saya bagi negatif 2, ini saya bagi negatif 2, B nya 33. Berarti A nya berapa? Ya, A tambah B berapa tadi? 40 ya. A nya B nya 33, tahu 40. Maka A sama dengan 40 dikurangi 33 sama dengan 7. A itu kan sepeda motor. Uang parkirnya 1.000. B itu yang mobil. Uang parkirnya 2.000. Ya. Maka tukang parkir itu akan memperoleh 7.000 tambah 66.000 berapa? 73.000. Jadi uang parkirnya sama dengan 73.000 rupiah. Ya, itu jawabannya. Kita lanjutkan. Soal nomor 37. Anton dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 15 hari. Kemudian Budi bisa menyelesaikannya dalam waktu 5 hari. Ya, gimana ya cara menyelesaikannya? Ini sehari. Enggak, sorry. Ya, dalam waktu sehari berarti Budi bisa menyelesaikan 1/15 bagian kan? Anton, ini Anton. Kemudian dalam waktu sehari Budi bisa menyelesaikan 1/5 bagian. Ini berarti yang Budi. Nah, kalau 2 orang, Anton dan Budi, sehari menyelesaikan berapa? Berarti kan 1/15 ditambah 1/5 kan? 1/15 ya kita samakan penyebutnya menjadi 4/15 bagian. Iya. Sehari menyelesaikan 4/15 bagian.
maka pekerjaan akan selesai. Ya, pekerjaan seluruhnya itu dianggap 1. Kalau sehari diselesaikan 4/15 bagian, maka tentu saja akan selesai 15/4 atau 3/4 hari. Begitu. Supaya kamu lebih paham ya, supaya lebih paham begini. Kalau misalnya sehari itu selesai 1/4 bagian, berarti pekerjaan akan selesai berapa hari? Akan selesai berapa hari? Iya, 4 hari kan? Kalau sehari itu 1/4, berarti akan selesai 4 hari. Atau 4/1. Kalau misalnya sehari selesai 3/9 bagian. Maka tentu saja pekerjaan akan selesai. Nah, pekerjaan akan selesai 9/3. Nah, ini kan 3/9 itu kan 1/3 bagian ya. Nah, maka pekerjaan akan selesai 3 hari. Supaya kalian lebih mudeng seperti itu. Nomor 38. Suatu hari Umi membeli 2 jenis roti sebanyak 40 buah. Harga roti jenis pertama 5.000, jenis kedua 2.000. Jika uang pembeliannya 125.000, maka roti jenis pertama yang dibeli adalah, tentu saja misal ya. Misal roti jenis pertama adalah X, roti jenis kedua adalah Y. Maka suatu hari Umi membeli 2 jenis roti sebanyak 40 buah, itu dimisalkan X tambah Y itu 40. Tapi enggak tahu itu X-nya berapa, Y-nya berapa, enggak tahu. Harga roti jenis pertama itu 5.000, berarti 5.000 kali X. Roti kedua adalah ya 2.000 kali Y sama dengan berapa uangnya? 125.000 rupiah. Gitu. Sama, selesaikan eliminasi saja. Kalikan 2.000 aja ya. Iya, yang bawah kali 1. 2.000 X ditambah 2.000 Y sama dengan 80.000 ya itu. Yang bawah 5.000 X ditambah 2.000 Y sama dengan 125.000. Nah, ini sekarang kita kurangi. Maka 2.000X dikurangi 5.000X negatif 3.000X. 2.000Y dikurangi 2.000Y habis. 80.000 dikurangi 125.000 berapa ya? 4 negatif ya, 45.000. Ini saya bagi negatif 3.000. Ini juga saya bagi negatif 3.000. X sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan kan cuma roti jenis pertama. Ya, jadi roti jenis pertama 15 buah. Gitu saja, selesai. Karena yang ditanyakan cuma itu kok. Ya udah, selesai. Nomor 39. Nah, kita baru Pitagoras ini. Berdasarkan gambar di bawah, buatlah rumus AB, AC, dan BC. Oke.
Ini hipotenusanya yang mana? Yang AC ya, hipotenusa. Hipotenusanya yang AC. Berarti kalau cari AC, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka kalau AB ya AC kuadrat dikurangi BC kuadrat ya. Kalau cari BC ya tentu saja AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Soal yang terakhir, perhatikan gambar di bawah ya, bukan samping ya. Keliling segitiga ABC. Ya, ini ada 7, ada 24. Hipotenusanya yang mana? BC ya, karena yang paling panjang. Di depannya ini hipotenusa. Berarti BC kuadrat berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB-nya 7, AC-nya 24. 7 kuadrat berapa? 49, 24, 576. Kalau dijumlahkan berapa ya? 6, 2, 5. Berarti BC-nya akar 625. Berapa? Iya, 25. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Berarti 7 tambah 24 tambah 25. Berapa itu? 31 ditambah 25 berarti 56. Jadi keliling sama dengan 36 cm. Nah, ini soal yang terakhir. Selamat belajar, silahkan diulangi lagi, ditulis di buku, kemudian silahkan kalian dalami lagi supaya bisa mengerjakan tes dengan baik. Selamat belajar, selamat berjuang. Terima kasih. Berkah dalam.